Baik, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada materi di hari ketiga ya, yang mana hari ketiga itu lumayan asik. Karena di hari pertama kita sudah memahami fundamental, kemudian hari kedua kita sudah memahami pola riset kata kunci. Selanjutnya, setelah riset kata kunci, teman-teman sudah melakukan editing menggunakan tools atau bisa menggunakan cara manual pakai KineMaster, Camtasia, dan lain sebagainya. Nah, di hari ketiga ini, saya memastikan bahwa teman-teman sudah menjalankan tugas dari hari kedua, yaitu melakukan syuting satu video, durasi 30 menit minimal, kemudian melakukan riset lagu ya, research lagu, kemudian melakukan editing, menggabungkan footage yang kita dapatkan dengan eh, audio yang kita riset. Nah, setelah selesai, teman-teman lakukan upload. Uploadnya menggunakan metode bunglon yang sudah saya jelaskan pada video materi di 8 video materi itu. Nah, hari ini di hari ketiga, kita akan mengupas tuntas apa ya, video mana yang layak untuk diupload. Sorry, video mana yang layak untuk dibiarkan tayang dan mana yang akan kita take down. Seperti itu ya. Jadi ada studi kasus dari peserta kemarin itu mengirimkan data bahwa dia telah mengupload 2 video dalam satu hari. Kemudian yang satu itu dapat traffic 1.200-an, yang satu itu dapat 0 view atau kurang dari 10 view ya. Nah, apakah yang 0 view itu akan di take down? Seperti itu pertanyaannya. Nah, ini akan saya bahas ya. Jadi di YouTube per tahun 2026 bulan Mei kalau nggak salah ya, algoritma itu sedikit berbeda. Nah, jadi algoritmanya itu kalau dulu upload langsung dapat traffic ya. Tapi kalau di 2026 per Mei itu ada kalanya video yang kita upload itu butuh waktu sekitar satu hari baru kita dapat traffic seperti itu. Paham ya? Jadi jangan dihapus dulu. Kalau saya untuk hapus video yang sepi, yang tidak dapat traffic itu sekitar 3 hari. Kalau 3 hari kok tidak ada view, masih di bawah 10, saya take down. Seperti itu. Jadi acuannya 3 hari. Karena apa? Nanti kalau teman-teman belum ada 3 hari dihapus, ternyata rezekinya itu nanti di hari kedua. Nah, itu nanti repot kan gitu. Baru sehari, eh, bahkan belum genap 24 jam tiba-tiba dihapus. Nanti repot. Karena dari channel saya sendiri, ada beberapa video yang memang trafficnya itu datangnya di hari kedua, ketiga, bahkan keempat. Kalau teman-teman melihat mungkin di channel saya yang mati suri yang saya post di thread itu, eh apa namanya, videonya mendapatkan traffic itu di hari keempat mulai naik. Seperti itu ya. Dan teman-teman nanti diamati karena sekali post itu jangan satu satu kata kunci ya. Misal gini, eh, teman-teman itu punya 4 video. Nah, 4 video itu nanti diupload dengan judul yang berbeda, dengan konten yang berbeda, musik yang berbeda. Misal pun nanti musiknya sama, keempat itu musiknya sama karena kebetulan ngefans dangdut Rhoma Irama. Nah, keempat itu nanti judulnya yang berbeda, walaupun temanya sama-sama dangdut Rhoma Irama, nanti eh, judulnya dibedakan. Jadi riset dengan kata kunci dasar Rhoma Irama nanti muncul apa saja, atau playlist Rhoma Irama ya, nanti muncul apa saja. Nah, teman-teman nanti pilih hasil dari tools itu 5 teratas, atau kalau 5 teratas cuma ada satu karena butuhnya 4, cari hasil pencarian di tools itu, hasil datanya diupload, diambil semua itu. Paham ya? Butuhnya 4, misal seperti itu. Dari 4 itu nanti kita bisa mengamati kok. Oh iya, judul yang ini dia dapat rekomendasi penonton. Nah, rekomendasi penonton. Jadi nanti
itu digunakan untuk ketika sudah mulai sepi, maka video berikutnya yang nanti bikin, misal 5 hari lagi bikinnya, jadi gini, misal yang rekomendasi video itu video ketiga, nah dia meledak ya sampai katakanlah 3.000. 3.000 itu saya anggap meledak. Karena jarang-jarang ada video sampai 5.000, 3.000 cepet ya. Syukur-syukur bisa sampai 5.000 sampai 6.000 kayak punya saya. Nah itu ketika dia meledak 3.000, kok di situ rekomendasi video ya. Rekomendasi video di atas 70%. Itu sudah lumayan bagus. Nah itu nanti ketika view-nya menurun, target penontonnya menurun, teman-teman gunakan judul yang sama di video yang akan datang. Seperti itu. Jadi itu ada pasarnya, seperti itu. Yang saya amati seperti itu. Termasuk ketika teman-teman menemukan kok di situ ternyata trafficnya itu di atas 80% hasil pencarian. Nah itu gurih banget itu. Itu nanti tinggal digarap aja, difokuskan di judul yang itu. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mengulang-ulang konsepnya, polanya. Dan itu akan kita jadikan sebagai judul andalan. Nah, pastikan nanti teman-teman di hari kelima, hari keenam itu sudah punya judul andalan. Oh, saya punya judul andalan untuk konten yang kategori rekomendasi untuk kejar jam tayang, dan juga punya judul andalan untuk konten hasil pencarian. Nah, gitu. Pokoknya traffic daripada YouTube paling enak itu yang pertama itu rekomendasi video, yang kedua adalah pencarian, fitur jelajah. Kalau udah dapat dua itu ya udah, trafficnya nanti deres. Cuman, nah ada cumannya. Karena di Indonesia itu yang main kejar jam tayang pakai nice musik itu tidak cuma kita aja ya. Ada kalanya saling bersaing di saat praktek ya. Jadi ketika kita upload tiba-tiba ngedrop, ternyata ada yang lebih baru lagi dengan judul yang sama. Itu udah hal yang biasa. Ya tinggal kita bikin lagi dan lagi seperti itu. Ya teman-teman bisa gunakan satu judul yang rame itu menjadi 4 konten dengan judul yang sama itu bisa. Kalau sudah mantap dengan judul pilihannya. Oh iya, ini rekomendasi video lumayan gacor, lumayan meledak. Atau ini dari fitur jelajah kok rame. Nah, itu nanti bisa digunakan terus. Karena kalau fitur jelajah itu rame, nanti orang akan mencari terus seperti itu. Kata kuncinya pasti itu lagi nanti kalau dia mau mendengarkan lagu yang terkait itu. Misal simpatik, full musik simpatik. Ya. Misal seperti itu. Atau Adila atau Monata seperti itu. Nanti dia pasti kata kuncinya sama. Kalau untuk fitur jelajah itu pasti istimewa. Karena dia mencari, sering mencari. Dia itu ibaratnya gini, dia itu seperti followers ya. Bukan cuma dia, tapi mereka. Karena kalau cuma satu orang, nggak mungkin balik lagi dengan kata kunci seperti itu. Nah, kata kunci itu, mereka itu udah hafal. Kalau ke YouTube mereka pengen dengerin musik, kata kuncinya pasti itu. Jadi fitur jelajah itu lumayan istimewa ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ketika sudah mendapatkan poin dari fitur jelajah ya, digunakan lagi di kemudian hari seperti itu. Kuncinya main YouTube untuk kejar jam tayang itu jangan pernah menyerah. Karena kalau kita menyerah di 4 video pertama, saya udah tag di hari pertama 3 video. Nah, praktek tugas hari pertama 3 video. Lalu hari kedua praktek 1 video. Kemudian diedit, reset edit, setelah diupload kok tiba-tiba view-nya tidak sespektakuler yang dijelaskan di video, tidak kayak yang ada di dashboard saya kemarin. Jangan berkecil hati dulu. Bisa jadi ada sesuatu yang kurang. Biasanya rata-rata risetnya kurang. Jadi risetnya kurang greng atau kurang nampol. Sehingga trafficnya memang belum maksimal. Karena saya mengakui bahwa di dashboard saya yang kemarin saya tunjukkan itu, trafficnya awalnya 0. Saya lama tidak upload konten kejar jam tayang. Itu ada channel sisaan lama. Nah, saya ini mau kembali ke YouTube ya. Mau kembali praktek ke YouTube, membersamai teman-teman di YouTube. Nah, pada saat saya upload itu, 4 video atau 3 video itu view-nya 0. Bahkan di bawah, misal pun ada traffic itu di bawah 10 video, 10 view ya. Dan itu saya kira saya kena kutukan itu,
kutukan 0 view. Nah, akhirnya saya riset dengan lebih serius sampai view-nya bisa meledak kembali. Satu video 6.000 view dan lain sebagainya. Nah, harapan saya teman-teman jangan menyerah. Kalau ada yang kurang maksimal artinya risetnya masih kurang. Jadi bisa dimaksimalkan risetnya. Kuncinya di YouTube itu kalau jam tayang pakai metode bunglon seperti itu. Seperti yang saya jelaskan di 8 video sebelumnya. Baik, kira-kira seperti itu. Nanti kalau masih ada kendala, sudah mengikuti teorinya, udah prakteknya, udah pakai metode bunglonnya, nanti tanyakan ke saya kendalanya seperti apa. Barangkali kurang bumbu kacang atau bumbu atau jamu ya, jamu sedikit jamu. Nanti kita akan bahas perihal jamu di video hari keempat. Nah, hari ketiga videonya cukup ini saja. Segini saja. Video seperti apa yang patut untuk dipertahankan dan seperti apa yang akan di take down. Nah, video yang paling penting kalau mau dipertahankan itu adalah video yang durasinya bukan durasinya, view-nya udah mencapai 1000 video dalam waktu 3 hari. 3 hari kok dapat 1000 video itu bisa dipertahankan. Tapi kalau kurang dari 1000 video dalam 3 hari, itu 50-50 mau dibiarkan atau kita take down langsung. Nah, itu opsinya 3 hari ya. Termasuk untuk yang 0 view. Ketika 0 view kok 3 hari. 3 hari masih 0 view, teman-teman tinggal pilih mau dipertahankan atau mau di take down. Kalau saya 0 view 3 hari langsung saya take down. Saya makeover lagi. Saya reset lagi seperti itu. Baik, tugasnya untuk hari ketiga ini adalah teman-teman nanti lakukan seperti biasa langsung ropel ya. Tugas yang kedua, hari kedua langsung diropel hari ketiga ini. Shooting ya, syuting 30 menit, reset, edit, upload. Nah, 4 upload ini. Nah, saya nanti pengen dengar laporan. Di tugas hari ketiga ini saya pengen dengar laporan saya sudah upload 4 video minimal ya. Minimal 4 video. Jadi hasil akhir dari tugas hari ini adalah saya pengen dengar laporan teman-teman laporan bahwa hari ini total semenjak praktek pertama total upload sudah 4 video minimal seperti itu. Oke, tugas untuk hari ini minimal 4 video. Syukur-syukur ada yang sudah upload 6 video Kang. Nah, seperti itu. Nanti kita akan evaluasi. Baik, kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. See you.